Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak peserta kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar tahun 2020 untuk Korwil 3 Pusdiklat Cap Banyuwangi yang bertempat dan berpusat di Kuaran, Tegal Trimo. Kami berharap kakak sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap hangat serta semangat di dalam melaksanakan kepelatihan pada hari ini. Kakak sekalian, perkenalkan, nama saya Martinus Briatmoko. Ada yang memanggil Kak Martinus, ada juga yang memanggil Kak Briatmoko, atau lebih sering, lebih akrab kami dipanggil Kak Bri. BRI, Kak Bri. Kami bertempat tinggal di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Sekaligus menjadi pramuka, pembina pramuka, dan pelatih di Pusdiklat Cap Banyuwangi. Kakak sekalian, bersama saya, kakak akan menerima materi tentang cara membina pramuka. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah cara membina pramuka. Kakak-kakak peserta kursus mahir dasar, sebelum materi ini tersampaikan, pada awal sebelumnya kakak sudah menerima materi fundamental dalam gerakan pramuka, dunia siaga, dunia penggalang, penegak dan pandega, serta prinsip dasar kepramukaan dan metodik kepramukaan. Ketiga materi di depan ini merupakan kelanjutan dari materi yang akan saya sampaikan. Kakak sekalian, materi cara membina pramuka tentu sudah sering kakak lakukan sebelum kakak mengikuti kursus ini. Di dalam keseharian tugas sebagai pendidik ataupun di dalam tugas sebagai pembina pramuka, ini sudah sering kakak lakukan. Mari kita belajar bersama, berlatih bersama, mengenal lebih jauh bagaimana cara membina pramuka. Kakak sekalian, cara membina pramuka ini dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama, membina pramuka dengan sistem Among. Yang kedua, mengenal tugas, tanggung jawab, dan peran pembina. Yang ketiga, cara berkomunikasi dan bergaul pembina pramuka. Dan yang keempat, yang terakhir bahasan kita adalah pembina belajar mengelola satuan. Baiklah, kakak sekalian, sebelum kita melangkah dalam materi ini, mari kita menyanyi. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Bisa diulang, diikuti. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Nanti bisa diulang. Kakak sekalian, mari kita memasuki materi kita. Yang pertama, pembina pramuka mengenal tentang sistem Among. Kakak sekalian, sistem Among tentu sudah tidak asing bagi kakak sekalian. Among itu sama dengan bagaimana merangkul semua, membina semua, mengayomi semua agar bisa mengarah pada satu tujuan. Kakak sekalian, sistem Among ini di dalam slogan pendidikan kita sudah sering dikenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani.
Ingat kan? Baik. Di dalam sistem Among maupun cara membina ini pada intinya tujuannya adalah mengembangkan serta meningkatkan potensi adik-didik kita melalui pengembangan nilai-nilai kepribadian, meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan agar mereka ketika dewasa nanti dapat hidup dan berkembang di masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Ini adalah tujuan dari membina pramuka. Kakak-kakak, pada kesempatan ini bagaimana dengan sistem Among sendiri? Sistem Among itu merupakan wahana yang memerdekakan baik para pembina maupun kepada peserta didik. Kenapa? Karena di sana terdapat pola-pola pembinaan. Ketika kita membina pramuka, hal yang perlu ditanggapi, hal yang perlu untuk dimengerti bersama, dipahami. Ingat, yang pertama, faktor yang berkaitan dengan satu, siapa yang akan kita bina. Kakak harus mengenalnya. Kedua, berapa jumlah peserta yang akan dibinanya, atau berapa jumlah satuan-satuan yang akan kakak bina. Yang ketiga, tidak kalah juga adalah bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung menarik, mengembangkan minat bakat kepada para peserta. Tentu tidak meninggalkan PDK dan MK di dalam pembinaan menggunakan sistem Among ini. Satuan terpisah tetap bisa dilaksanakan di semua golongan. Kemudian yang kedua, memberikan kegiatan yang menarik dan menantang. Demikian juga kakak sekalian, kakak sebagai pembina juga harus mengenal sifat-sifat dasar, terutama perkembangan fisik dan mental kepada peserta didik dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Mereka memiliki sifat karakteristik yang tumbuh dan berkembang secara berbeda-beda dari golongan tersebut. Siaga dengan penggalang, jelas dengan rentang usia mereka akan memiliki perkembangan mental yang berbeda, perkembangan fisik yang sangat jauh. Oleh karena itu perlu mengenal, dengan demikian kakak akan lebih terarah pola pembinaannya. Nah, kakak-kakak, untuk membina siaga ini lebih cenderung kita menerapkan ing madya mangun karso, di depan lebih banyak memberi teladan. Maka kakak pembina diharapkan di dalam membangun karakter mereka itu dengan contoh-contoh real, contoh-contoh nyata, ataupun cerita-cerita atau permainan-permainan. Kemudian untuk kelompok atau golongan penggalang, kakak akan menerapkan ing madya mangun karso. Di tengah-tengah mereka kakak membangun semangat, membangun karsa agar mereka juga menemukan jati dirinya sambil kita berada sebagai motivator bagi mereka. Kemudian di golongan penegak dan pandega, kakak akan lebih cenderung dengan tuturi handayani. Dari belakang kakak memberikan dorongan, kakak memberikan motivasi agar adik-adik ini selain berkembang, mereka juga memiliki keyakinan dan kekuatan bahwa kakak ada di sana. Nah, inilah hal yang perlu dikenal di dalam sistem Among dalam pembinaan pramuka. Yang kedua, kita juga mengenal peran, tanggung jawab, dan tugas. Para pembina pramuka ini pasti memiliki nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan karena sudah mengenal apa itu yang disebut dengan kode kehormatan, apa itu prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan. Dengan demikian, kita semua sebagai pembina akan mengenal bagaimana ketika kita mendapatkan tugas sebagai pembina, mendapatkan tanggung jawab sebagai pembina. Di antara tanggung jawab itu adalah mengarahkan agar yang pertama tetap terjaganya kode kehormatan,
tetap terlaksananya prinsip dasar kepramukaan, sehingga pola pembinaan itu tetap terarah sesuai dengan program yang diharapkan. Ketika berperan sebagai pembina, banyak hal yang bisa dicapai dalam kegiatan bersama adik didik. Di antaranya, ketika pembina sebagai guru memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan. Ketika para pembina menjadi orang tua, mendapatkan curhat, sharing. Ketika para pembina menjadi konsultan, ketika para pembina menjadi motivator, ketika para pembina ini banyak menjadi panutan-panutan bagi adik didik atau para pramuka kita. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak di dalam membina pramuka juga memperhatikan cara berkomunikasi dan bergaul dengan mereka. Tentu pembina dan adik didik memiliki jenjang usia yang berbeda sesuai dengan pola regulasi yang ada, bagaimana seharusnya usia para pembina di siaga, penggalang, penegak, pandega sudah diatur di sana. Di antaranya untuk golongan siaga serendah-rendahnya pembina muda itu berusia 17 tahun. Itu contoh. Nah, oleh karena itu ketika sudah ada rentang usia ini, gaya berkomunikasi antara pembina dan peserta didik harus bersinambungan. Ketika ada jalinan yang menyampaikan pesan dan penerima pesan ini dapat sambung, dapat tercapai, maka isi pesan itu bisa dikenang, bisa diingat oleh peserta didik. Tentu di dalam menyampaikan ini banyak, ada yang dibungkus dengan game, ada yang dibungkus dengan nyanyian, ada yang dibungkus dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan cerita dan lain-lain dalam rangka untuk menumbuhkan semangat pada anak-anak siaga. Demikian juga untuk penggalang, untuk penegak, untuk pandega. Kakak sekalian, bergaul pun juga begitu. Bergaul tentu memiliki batas-batas norma di mana sebagai kakak pembina dan di mana menempatkan diri sebagai adik, sehingga satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat sebagai materi terakhir dalam cara membina ini adalah mengelola satuan. Kakak-kakak, satuan-satuan adik didik kita ini ada golongan siaga dengan satuannya namanya perindukan siaga, penggalang dengan satuannya pasukan, penegak dengan satuannya ambalan, dan pandega dengan satuannya racana. Perindukan, pasukan, ambalan, dan racana merupakan wadah bagi mereka untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan, keterampilan, dan kecakapan hidupnya. Di dalam mengembangkan ini, pola-pola ini perlu kita saling berkolaborasi antara gugus depan, pengelola gugus depan, orang tua para pramuka, serta adik didik kita sendiri. Dengan keterkaitan mereka ini, kita membuat satu program sehingga satu dengan yang lain bisa berkesinambungan dengan memperhatikan kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekali lagi, kakak sekalian, sebagai refleksi kita bersama, kita ingat bahwa ketika kita membina pramuka, ada 4 hal yang menjadi kunci. Kunci pertama, menggunakan sistem Among. Kunci kedua, ingat peran, tugas, dan tanggung jawab pembina. Kunci ketiga, gaya berkomunikasi serta bergaul para pembina dengan para pramuka. Yang keempat adalah tahu bagaimana cara mengelola satuan. Demikian kakak-kakak materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Ingat kakak, tetap jaga kesehatan dengan
menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan minum dan makan makanan yang bergizi. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Salam Pramuka, salam sehat.